Sakit daerah Gunung Jati. Untuk wilayah 3 sebenarnya ada 2. Yang satu lagi Dokter Aryo, cuma memang tidak bergabung di Rumah Sakit Gunung Jati. Jadi bedah torak, kardiak, dan vaskuler itu ranahnya sebenarnya ada 4. Bedah torak sendiri, torak itu tentang rongga dada dan dada, termasuk di dalamnya adalah paru, kemudian rongga mediastinum. Kemudian bedah jantungnya ada 2, yaitu bedah jantung dewasa maupun bedah jantung kongenital atau pediatri. Kemudian vaskulernya, vaskuler di sini baik vaskuler maupun endovaskuler, termasuk di dalamnya adalah arteri dan vena. Saya enggak bawa slide-nya yang tentang clinical privilege-nya. Sebenarnya itu ada apa-apa aja yang dikonsulkan ke TKV. Cuma memang slide-nya itu cuma 1, cuma kemarin lupa saya masukkan. Jadi karena kita hari ini coba membahas tentang salah satu bagian dari bedah torak, kardiak, dan vaskuler, yaitu mengenai akses vaskuler. Karena akses vaskuler ini dengan semakin banyaknya mesin HD yang sekarang tersebar di mana-mana, semoga bisa bermanfaat dalam rekan-rekan di tempat tugas masing-masing melakukan pelayanan terhadap pasien HD. Ini saya coba carikan judul tentang penanganan tangan bengkak dan menggigil sangat HD. Memang kesannya simple, tapi ini menurunkan quality of life dari pasien yang kita tangani. Lihat pada pasien HD, kenapa pasien HD tangannya bengkak? Ini. Oke. Kalau apa yang harus dipikirkan atau apa yang harus sebelum kita merefer, apa yang harus dilihat atau evaluasi adalah akses apa yang sekarang pasien ini pakai. Apakah direct puncture, tusuk langsung, apakah dengan kateter double lumen, apakah kateternya itu permanen atau kateternya yang temporer. Temporer itu kita menyebut kurang dari 3 bulan. Dan ini adalah kateter yang paling banyak digunakan di Indonesia. Karena kateter yang harusnya dipakai itu masih belum bisa di-cover oleh BPJS karena keterbatasan pembiayaan. Yang ketiga adalah Avesian atau Avegraph. Avegraph itu kita pasang alat di situ. Kalau Avesian kita hanya menyambung. Kemudian kalau tangan bengkak, apakah ada riwayat pemasangan kateter double lumen sebelumnya? Di sisi mana? Apakah sisi kanan, sisi kiri, di dada, ataukah di leher, ataukah di lipatan paha? Kemudian kita lihat berapa lama pasien ini sudah bengkak. Bagaimana bengkaknya? Pasien baru dipasang double lumen 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Kemudian sekarang bengkak. Tentu beda dengan pasien yang sudah dipasang double lumen lebih dari 3 bulan. Ada riwayat menggigil. Kemudian bagaimana quality of life dari pasien? Pasien biasanya setelah di HD, parameter-parameter metaboliknya akan mengalami perbaikan. Bunnya turun, serum kreatininya perbaikan, kaliumnya perbaikan, tapi kok ini setelah di HD berkali-kali kok bunnya tidak turun-turun, kaliumnya tetap tinggi, penurunan kesadaran, ada yang salah dengan apanya? Kemudian apakah ada penyakit penyerta sebelum pasien itu HD? Adakah hipertensi, adakah diabetes? Nah, ini akan mempengaruhi akses kita atau pilihan kita untuk melakukan intervensi. Selanjutnya, adakah prolong bleeding? Kalau misalnya pasien ini setelah HD, cuci, pasien ini udah pakai Avesian kurang lebih 6 bulan. Kok sekarang Avesiannya mesinnya lebih tinggi pressernya, kemudian setelah dilepas itu dok, kok perdarahannya tuh nggak berhenti-berhenti. Biasanya 3 menit berhenti, 5 menit berhenti. Ini sekarang sampai 20 menit kok tidak berhenti-berhenti. Ada apa? Kemudian apakah ada perbedaan? Dulu itu pressernya rendah, mesinnya sudah bisa enak. Sekarang pressernya butuh tinggi sebelum supaya bisa jalan mesinnya. Nah, sekarang saya akan bahas sedikit mengenai apa itu Avesian. Avesian itu pada prinsipnya adalah penyambungan pembuluh darah vena ke pembuluh darah arteri. Diharapkan akan menghasilkan aliran
diharapkan akan menghasilkan aliran atau flow yang cukup untuk melakukan cuci Kinahangkemaya. darah. Kemudian apabila pembuluh darah yang ada itu tidak ada kuat atau kecil untuk dilakukan operasi afresan, menggunakan Avegraf sebagai alternatif. Tapi Avegraf di Indonesia ini agak susah karena alatnya atau konduinya itu tidak di cover oleh BPJS, sehingga harus beli sendiri kadang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan oh ini sudah dipasang Avesan, cucinya bagus. Selain dari parameter-parameter laboratorium yang dimonitor oleh dokter penyakit dalam, dari kita sebagai dokter bedah vaskuler biasanya menggunakan rule of six dari Kadoki 2006, di mana kalau flow-nya lebih dari 600, kemudian diameter Avesannya itu 6 mili, ketika kita harus pasang tourniquet, kemudian kedalamannya kurang dari 6 mm, dan dievaluasi 6 minggu setelah pemasangan atau pembuatan Avesan. Jadi Avesan itu setelah dipasang tidak bisa langsung dipakai karena dia membutuhkan apa yang disebut dengan maturasi atau timbulnya arterialisasi dari pembuluh darah venanya. Ini adalah contoh daripada Avesan. Jadi Avesan itu adalah penyambungan pembuluh darah vena ke pembuluh darah daripada arteri. Kita menggunakan benang khusus supaya ini timbul arterialisasi atau pembuluh darah venanya seperti arteri. Nah, pada pasien-pasien dengan vena yang kecil, kita harus menggunakan Avegraf. Ini di bawah ini adalah salah satu contoh dari Avegraf, di mana ini adalah seperti pembuluh darah buatan yang kita pasang supaya bisa dilakukan fungsi. Avegraf ini biasanya ukurannya sekitar 6 mili dan 2-3 minggu setelah pemasangan sudah bisa digunakan. Ada beberapa center yang lebih early untuk penggunaan Avegraf. Biasanya Avegraf ini sering dipakai di Amerika atau di luar negeri karena Avegraf ini lebih cepat. Pasiennya bisa langsung pakai HD. Kenapa? Karena sebisa mungkin kita menghindari terlalu lamanya penggunaan selang di kateter yang ada di pembuluh darah. Nah, sekarang kalau kita lihat tangannya bengkak, kita akan evaluasi bengkaknya seperti apa. Karena dari tangan yang bengkak ini, yang paling umum ditemukan itu ada 4 hal. Yang pertama adalah hipertensi vena, kemudian central vena stenosis, pseudoaneurisma, dan aneurismatik dari Avesan. Karena dari 4 hal ini, tata laksana yang akan kita kerjakan berbeda-beda. Sekarang kita akan membahas mengenai vein hypertension. Pada saat pembuluh darah arteri disambung dengan pembuluh darah vena, itu akan timbul new intimal formation atau adanya arterialisasi. Adanya arterialisasi pada beberapa tempat itu bisa menimbulkan apa yang disebut dengan stenosis atau penyumbatan. Terutama bila pasien ini sebelumnya ada riwayat pemasangan selang untuk cuci darah, baik itu di jugular kanan, di subclavia kanan atau subclavia kiri. Pada jugular kanan kiri ada risiko juga, tapi karena dia biasanya lebih lurus arahnya ke bawah, dia lebih jarang timbul stenosis dari vena sentral dan vena hipertensi. Kemudian penyambungan pembuluh darah arteri ke pembuluh darah vena itu akan menyebabkan peningkatan dari pressure, karena arteri itu sebagaimana kita tahu tekanan darah itu antara 120 diastolik 80. Sementara pada pasien HD rata-rata sudah di atas 130 atau 140. Sehingga tekanannya akan cukup besar yang mengalir ke venanya. Kemudian manifestasi yang timbul dari vein hipertensi biasanya adalah bengkak. Kebanyakan adalah distal daripada AV fistulanya atau dari avesannya. Jadi misalnya avesannya, dan ini lebih sering didapatkan pada pasien dengan avesan yang ada di sisi kubiti atau yang ada di pelipatan tangan. Itu biasanya lebih sering bengkaknya di bawah. Tapi bisa juga kalau dia sebelumnya ada riwayat pemasangan double lumen
di sisi ipsilateral, di sisi yang sama, bisa bengkaknya sampai ke atas. Di mana treatment sebisa mungkin adalah menghilangkan bengkaknya atau edemanya dengan mempertahankan afesannya. Karena yang paling mudah sebenarnya buat kita, ya sudah afesannya dimatikan, kita bikin yang baru. Tapi sebenarnya kalau bisa kita cari sumbernya, ada stenosis atau bagaimana, kita buka stenosisnya, nah dengan tetap mempertahankan afesannya. Ini komponen afesan, yaitu ada pembuluh darah arterinya, kemudian ada anastomosis site-nya atau juxta anastomosis, dan yang terakhir ada venanya, yang fistulanya yang kita biasa lakukan fungsi atau kanalasi masukan di sini. Ini adalah vein congestion dan vein hypertension. Jadi pada prinsipnya pembuluh darah itu seperti aliran air. Kalau pada pasien normal yang tidak mengalami stenosis atau vein congestion, ketika aliran vena dihubungkan dengan arteri, kemudian dia akan melebar, akan membesar dalam batas normalnya dia. Tapi bila pasien ini mengalami pembuntuan atau riwayat stenosis, tanda kutip biasanya ada pemasangan selang double lumen di ipsilateral atau bisa juga di kontralateral, dia akan membentuk neointimalisasi di sini, sehingga dia timbul stenosis. Akhirnya aliran ini akan coba mencari jalan yang lain. Sebagai contoh misalnya kalau kita di Cipali ada macet, ya sudah kita keluar dari Cipali, cari jalan tikus, kemudian masuk lagi ke tol atau bagaimana. Ini adalah contoh dari pasien yang sudah mengalami venous congestion syndrome, di mana dia seperti kita lihat ada tampak seperti pelebaran dari pembuluh darah vena di ventral daripada dinding dada, di mana pasien ini mengalami pembuntuan dari pembuluh darah vena di sisi kirinya. Nah, ini terapi paling simpel ya, kalau bengkak ya kita tutup venanya, kemudian tangannya akan berkurang sendiri bengkaknya. Tapi sekarang kita mencoba bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan terus afesannya, tapi bengkaknya juga hilang. Ini adalah kasus central venous stenosis, di mana ini adalah kasus yang lebih parah dari kasus yang tadi. Di sini pasien beberapa kali mengalami multiple puncture untuk pemasangan double lumen baik di kanan maupun di kiri. Kemudian ini ada beberapa clue yang mungkin bisa kita dapatkan kalau nanti mungkin ada yang mau di refer atau bagaimana. Yang pertama, ada riwayat fungsi atau pemasangan double lumen enggak di dada. Itu clue yang pertama. Kemudian clue yang kedua, double lumennya ternyata lebih dari 3 bulan. Memang kadang-kadang pasien tidak bisa langsung serta-merta didaftarkan afesan, entah karena problem kendala biaya, kendala transportasi, jarak, dan seterusnya. Tapi ini dua hal ini adalah clue. Kemungkinan besar ada sumbatan di daerah proksimal daripada venanya. Kemudian hati-hati juga, ada riwayat pemasangan cardiac pacemaker, di mana dia memasukkan wire ke dalam. Ini kalau di Indonesia jumlahnya mungkin sedikit, tapi memang ada beberapa 1 atau 2 kasus. Kalau di luar negeri ini adalah salah satu kasus yang cukup banyak, karena di sana jaminan sosialnya sudah cukup maju. Kemudian kita lihat, apakah bengkaknya itu kedua tangan hanya satu tangan. Kalau kedua tangan, kemungkinan besar stenosisnya lebih parah. Atau bisa juga itu adalah problem lain di luar problem afesannya atau akses vaskulernya. Kemudian karena ada timbulnya endotel trauma, seperti yang tadi disampaikan, ada timbul stenosis. Stenosis ini yang menyebabkan bendungannya menjadi bengkak tangannya. Sama seperti kalau kita punya saluran air, kalau airnya itu di ujung kita lakukan penutupan, airnya akan keluar dari got. Kemudian terapi yang bisa dikerjakan adalah terapi endovaskuler dan open surgical. Endovaskuler ini akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan karena banyak sekali yang bisa dikerjakan dengan endovaskuler. Cuma memang untuk penelitian jangka panjangnya masih belum terlalu banyak. Karena penelitian endovaskuler ini membutuhkan kita harus membandingkan antara endo dan open, itu problem etiknya cukup banyak yang harus dipilah. Dari
adalah biasanya di reserve untuk pasien yang gagal dilakukan balloning atau pemasangan stent. Namun open surgery ini morbiditasnya lebih besar karena biasanya kita harus menyambung pembuluh darah yang ada di belakang tulang klavikula atau posisinya ada di belakang tulang dada, sehingga kadang kita harus melakukan buka rongga dada. Ini central venous stenosis. Ini kurang lebih seperti ini pasien kalau dipasang double lumen dari fluoroskopi, di mana kita bisa menilai tip dari kateter ada di right atrium. Sebenarnya idealnya adalah right atrium SVC junction. Jadi pembuluh darah utama yang dari tubuh bagian atas, superior vena cava, dan perbatasan dengan atrium kanan. Kenapa kok dipilih tempat di sini? Karena tempat ini adalah tempat pada saat kita melakukan pengambilan darah pasien HD, tip vena akan mengambil lebih dulu, di mana tipnya ada tip distal. Sementara tip yang di proksimal itu akan mengembalikan darah masuk ke dalam, sehingga diharapkan tidak ada resirkulasi. Nah, adanya vena device yang tertinggal di pembuluh darah yang cukup lama, ini meningkatkan risiko timbulnya stenosis vena sentral. Ini adalah salah satu contoh kasus di mana timbul stenosis daripada vena sentral. Ini adalah riwayat pemasangan double lumen di sisi kiri, kemudian dada yang sisi kiri, kemudian dia mengalami stenosis karena intimal hiperplasia. Kemudian kita lakukan balloning atau angioplasti, kita lebarkan dengan balon. Kemudian setelah itu tampak di sini bahwa pembuluh darahnya kembali melebar. Pada beberapa kasus mungkin perlu dipikirkan untuk pemasangan stent karena ada risiko untuk mengalami restenosis atau pembuntuan kembali. Karena bagaimanapun juga ketika di balloning dia mencoba membuka buntuan, tapi naturalnya tubuh kadang dia melakukan healing karena dianggap pembuntuan yang sudah dibuka itu benda asing. Jadi dia bisa mengalami restenosis sehingga harus dipasang stent seperti pada kasus di koroner. Nah, ini adalah topografi di mana pembuluh darah manusia ini adalah jugular kanan, jugular kiri, ini subclavia kanan dan ini subclavia kiri. Pada kasus central stenosis biasanya adalah di sisi ini. Jadi ketika kateter itu masuk di sini, dia akan masuk ke dalam sini. Nah, di sisi ini kateter itu bentuknya lurus, sehingga dia kadang menyebabkan menempel lama di dinding pembuluh darah inilah. Hal ini yang akan menyebabkan dia timbul neointimalisasi atau endotelialisasi di sisi sini yang menyebabkan restenosis. Agak berbeda dengan apabila kita memasang di leher atau di jugular vena jugularis yang interna, di mana dia posisinya berbentuk lurus. Sehingga rata-rata apabila berbentuk lurus, dia posisinya berada di tengah daripada lumen. Jarang menempel cukup lama di dinding, kanan maupun kiri. Meskipun juga ada risiko untuk timbulnya stenosis. Karena itu foto evaluasi pasca pemasangan itu sangat penting, tidak hanya untuk melihat posisi dari tip, tapi juga untuk melihat apakah ada penyulit pada saat pasca pemasangan. Nah, ini adalah skematik tempat-tempat yang sering dilakukan pemasangan. NKF Doki tahun 2006 menganjurkan bahwa site pertama itu adalah jugularis interna kanan, kemudian jugularis interna kiri, kemudian femoral kanan dan kiri di bawah inguinal, yang terakhir baru subclavia kanan dan kiri. Center saya di Surabaya memang lebih banyak melakukan pemasangan di subclavia kanan maupun kiri, tapi dengan catatan bahwa pasien ini harus segera dilakukan aphesion supaya kateter ini tidak bisa lebih dari 3 bulan berada di sini, dengan harapan mengurangi timbulnya neointimal atau stenosis tadi. Kemudian kita beralih ke pseudoaneurisma. Jadi pseudoaneurisma pada pasien aphesion, pada prinsipnya pseudoaneurisma ini adalah
rusaknya lapisan pembuluh darah sehingga darah itu mengisi ruang yang timbul. Pada normal arteri maupun vena, terutama kita ngomong arteri di sini, ada 3 layer atau 3 lapisan yang timbul, yang terbentuk, di mana yang paling dekat itu adalah lapisan intima, kemudian tunica media dan tunica adventiticia. Pada pseudoaneurisma itu timbul ruang atau uh, disruption daripada tunica intima dan media, sehingga darah itu masuk ke ruang yang timbul. Inilah yang disebut dengan istilahnya pseudoaneurisma. Sementara tunica adventitianya masih intak, masih utuh, tapi tunica media dan tunica intimanya itu mengalami ruptur atau fisur, sehingga darah dari intraluminal dia akan keluar ke ruang yang timbul. Ini biasanya timbul pada pasien yang belum punya riwayat, belum ada akses vaskuler, sehingga dilakukan fungsi langsung. Meskipun tidak menutup kemungkinan ini ada pada pasien-pasien yang sudah dilakukan avisan. Kemudian ini adalah salah satu contoh daripada pseudoaneurisma. Ini pseudoaneurisma karena repetitive needle puncture. Kenapa sih ini berbahaya? Hati-hati, ini bisa resikonya rupture. Karena kembali lagi bahwa integritas pembuluh darah yang hanya disokong satu layer atau satu lapisan tentu berbeda dengan yang disokong oleh 3 lapisan. Mengingat tunica adventiticia ini adalah lapisannya tipis, sementara muscle-nya atau ototnya itu semuanya ada di tunica media. Jadi ketika dia semakin membesar, ini resiko rupture-nya besar. Apalagi pada pasien HD, dia biasanya adalah pasien-pasien dengan tensi yang sudah tinggi, hipertensi. Sehingga ya usahakan tensinya terkontrol. Hati-hati kalau pada pasien seperti ini tidak dilakukan tindakan, tiba-tiba pasiennya batuk, tensinya tinggi, ada risiko untuk pecah. Dan kalau pembuluh darah pecah mungkin ya lebih susah menanganinya, terutama menstabilkan hemodinamiknya, mengingat tensinya juga cukup tinggi. Nah, sekarang selanjutnya ini adalah aneurismatik daripada avision. Ini angka ini cukup bervariasi kejadiannya antara 6-15%, di mana umumnya timbul 4-5 tahun setelah avisannya dibuat. Ada pada kasus-kasus tertentu early. Dok, saya ini baru 8 bulan, baru 1 tahun. Kok udah kayak Popeye seperti ini, tangannya berkelok-kelok. Kita harus lihat, apakah ini ada central atau outflow stenosis. Ada riwayat pemasangan double lumen di dada, atau pemasangan double lumen di leher yang kanan atau kiri, atau bisa juga timbul fungsi berulang di tempat yang sama. Memang ada beberapa literatur yang membahas tentang buttonhole. Cuma ada beberapa yang lebih suka dengan rope ladder pada saat pemasangan jarum untuk cuci darah. Kemudian ini juga sering pada pasien dengan elevated mean flow rate-nya yang meningkat dan riwayat renal transplant. Cuma mungkin karena di Indonesia masih belum terlalu luas renal transplant, jadi mungkin bisa dikesampingkan. Nah, apa sih berbahayanya daripada aneurismatik dari avision? Yang pertama adalah outflow dari aneurismatik avision ini bisa lebih dari 2000. Shunt pada prinsipnya adalah aliran darah arteri kembali ke vena masuk ke jantung tanpa lewat organ. Jadi tidak ada ekstraksi oksigen oleh sel. Apabila dia flow-nya lebih dari 2000 mili per menit, dia khawatirkan yang timbul adalah pasien itu mengalami gagal jantung. Karena jantung terus-menerus mendapatkan aliran yang besar, sehingga dia preload-nya banyak. Nah, ini untuk bahayanya, ini agak kontroversial mengenai kosmetik, tapi ada beberapa pasien yang mengeluh masalah kosmetik. Kemudian mengganggu hemodialisis. Kenapa? Karena hal yang berkelok-kelok seperti ini menghambat daripada laminar flow yang biasa timbul dari pembuluh darah. Sehingga seperti kita tahu, trias virtue, apabila laminar flow-nya terganggu, timbul turbulensi, kemungkinan thrombus formation juga akan terbentuk. Meskipun biasanya penggunaan heparin, durante,
hemodialisis itu adalah protokol wajib. Cuma kalau dia melalui tempat yang cukup berkelok, kemungkinan timbulnya trombus lebih besar. Kemudian kesulitan juga pada saat kita melakukan puncture, terutama apabila avesanya terlalu berkelok. Pada beberapa kasus timbul erosi dari pembuluh darah ke arah kulit. Nah, ini kulit yang semakin tipis ini juga rawan untuk timbulnya rupture atau pecah. Yang bisa kita lakukan mulai dari surgical sampai kita terpaksa harus melakukan avation ligasi apabila dia sudah mengarah ke arah gagal jantung, di mana penurunan cardiac output, pasiennya mengalami dyspnea on exertion, dan EF-nya turun. Salah satu hal yang harus diperhatikan juga adalah apabila ada stenosis, biasanya dia adalah prolonged bleeding after cannulation, terutama pada saat kita mencabut jarum yang di sisi venanya, yang sisi atas. Kemudian kita juga perhatikan juga bagaimana QB dan VP dari pasien. Apakah ada resirkulasi? Bunyinya kok enggak turun-turun, kaliumnya tetap tinggi. Ini selanjutnya kita berpindah ke catheter-related bloodstream infection. Kurang lebih 2-3 hari yang lalu saya dapat konsulan dari teman sejawat penyakit dalam dengan pasien yang riwayat dipasang double lumen. Kenapa setiap dipasang double lumen menggigil? Kebetulan dokter besar waktu itu memang sudah cerita, dok ini kayaknya harus ganti karena sudah cukup lama. Memang yang sering timbul catheter related bloodstream infection, di mana pasien yang menggunakan kateter double lumen yang biasanya lebih dari 3 bulan, dia akan timbul biofilm di ujung dari kateternya. Nah, hal ini yang menyebabkan ketika dia cuci, dia akan menggigil karena mediator radang yang timbul itu akan mengalami sirkulasi bersamaan juga dengan darah yang dimasukkan kembali dari mesin hadinya. Karena itu di luar negeri, terutama di center-center yang maju dengan universal healthcare yang maju, biasanya mereka tidak membawa pulang kateter double lumen yang non-tunneling atau yang tidak ada Dacron patch-nya atau yang tidak ada antibiotiknya. Istilah kita kateter double lumen yang permanen. Karena kateter double lumen yang permanen biasanya sudah dilengkapi dengan Dacron cuff untuk melawan infeksi. Karena salah satu tempat yang paling sering timbul infection adalah di entry site daripada kateter. Nah, ini untuk pemasangan CDL yang lebih dari 3 bulan. Tadi kita sudah bahas di depan mengenai biofilm formation. Kalau misalnya kita menghadapi pasien yang kondisinya sepsis berat, kateter double lumennya sudah lebih dari 3 bulan, kateter removal itu wajib dikerjakan. Tapi kalau memang pasiennya peningkatan leukosit saja tanpa ada tanda-tanda sepsis dan masih memerlukan double lumen karena menunggu avation, mungkin kita bisa melakukan penggantian daripada selang double lumennya. Bakteri yang timbul biasanya apabila kita melakukan kutur daripada ujung kateter, itu kebanyakan adalah Staphylococcus aureus, antara 52-84%, karena terkait dengan posisi dia yang ada di entry site. Antibiotik yang bisa diberikan biasanya sesuai kultur, kemudian kita harus evaluasi di exit site daripada kateter, lubang masuk daripada kateternya, ada pus atau tidak. Kalau misalnya ada pus, pemberian antibiotik bisa menyesuaikan dan bisa ditambahkan dengan antibiotik topikal. Pada beberapa pasien yang biasanya sudah mengalami imunodefisiensi yang cukup berat, misalnya pasien HD dengan HIV atau pasien HD dengan riwayat diabetes yang tidak terkontrol, bisa sampai dengan timbul endokarditis. Dimana kalau adanya endokarditis biasanya kita harus melakukan eko untuk evaluasi. Pasien ini biasanya lebih susah ditangani karena endokarditis berarti kita harus melakukan evakuasi juga terhadap kuman yang ada di intrakardiaknya, di dalam jantungnya. Nah, ini mungkin apa yang bisa kita bantu atau kita lakukan bedside terhadap kateter double lumen. Yang pertama adalah catheter hygiene dengan sterile dressing pada exit site. Kemudian ganti balutan 2-3 hari sekali untuk yang non permanen.
Ini adalah guideline dari NKF Doki. Tapi mungkin karena tidak terlalu sering pasien kunjungan, biasanya kan seminggu 2 kali, jadi mungkin diajarkan untuk tetap hand hygiene yang baik. Kemudian clean groove kateter. Untuk heparin lock dan antibiotik lock itu masih cukup kontroversial. Meskipun pada beberapa tempat ada tempat untuk dilakukan pemberian antibiotik. Jadi kita mengisi antibiotik di dalam kateter double lumennya. Kalau untuk heparin lock biasanya lebih untuk menjaga supaya kateternya tidak buntu. Dan yang paling penting adalah setelah pasien diputuskan untuk HD adalah segera mendapatkan akses vaskuler yang definitif. Dalam hari ini Avesian atau Avegraph bila memang tidak memungkinkan dibuat Avesian. Kemudian diingatkan kembali pasiennya bahwa kateter non-tunneling itu adalah kateter yang biasanya untuk 2,5 bulan sampai 3 bulan. Kalau memang dia masih belum bisa mengerjakan Avesan atau belum ada kesempatan atau seterusnya, dipikirkan untuk dilakukan penggantian dari kateternya. Tapi sesegera mungkin pasien itu harus mendapat akses yang definitif, dalam hal ini Avesian, Avegraph, atau mungkin kalau memang tidak memenuhi, kalau kita sudah tidak punya akses, diarahkan untuk ke peritoneal dialisis. Ini sedikit kita mengenai NKF, bahwa NKF Doki 2006, kemudian direvisi lagi 2018 kalau saya nggak salah, atau 2019, pasien jatuh pada cuci darah itu biasanya di stadium 5. Kalau mungkin saya berharap suatu saat di Indonesia bisa terjadi, mungkin kalau memang pasien ini sudah ke arah stadium 3, stadium 4, NKF Doki menganjurkan pasien sudah mulai dipikirkan untuk dilakukan pembuatan Avesian. Sehingga ketika pasien itu jatuh benar-benar sudah dicuci darah, pasien itu sudah matur Avesiannya dan dipakai. Sehingga kita mengurangi timbulnya efek samping karena pemasangan kateter double lumen yang tadi. Mungkin sebagai kesimpulan, yang pertama adalah akses vaskuler ini adalah hal yang vital dan pelayanan pasien hemodinamiksa. Kemudian adanya demam dan menggigil akan mempengaruhi kualitas hidup dari pasien, terutama dalam artian parameter-parameter metabolik pasca hemodialisa. Kemudian pengenalan yang tepat terhadap tindak lanjut masalah-masalah yang akan ada pada pasien HD. Bagaimana kita melakukan edukasi. Satu hal lagi yang penting adalah AV fistula surveillance. Selalu kita lihat apabila flow pasien ini kurang dari 500 ml per menit, hati-hati, kita harus memikirkan mungkin ada stenosis di Avesiannya. Kemudian kalau mungkin kita harus merefer data-data pasien pada saat HD, GB, dan seterusnya, coba dicantumkan supaya itu bisa membantu kemana kita mengarah. Karena kadang Avesiannya operasinya simpel, tapi kalau dia sudah di fase-fase yang menggigil, bengkak, dan seterusnya, kadang kita harus melakukan diagnosis yang lebih banyak, terutama mungkin endo, minimal USG, dan itu kadang juga harus antri di beberapa rumah sakit. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan materi oleh Dr. Kalino. Sesi berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Kami persilahkan. Ini sudah ada yang bertanya, Dok. Kami bacakan sebentar. Dari Pak Junedi, ya, izin bertanya, Dok. Pada pasien yang akan dilakukan tindakan Avesan pada daerah brachialis atau cubit joint, pada umumnya pasien telah banyak dilakukan pemasangan akses vena perifer, sehingga kecenderungan adanya kerusakan vaskuler perifer mungkin ada. Bagaimana cara pemilihan untuk lokasi pemasangan akses untuk Avesan tersebut, Dok? Mangga, kami silakan. Ya, terima kasih pada Pak Junaidi. Ini sebenarnya adalah tahun 2006, ya, kita coba kembali lagi ke 2006, bahwa NKF Doki itu apabila pasien ini sudah ada kecenderungan untuk dilakukan darah, apapun itu, atau pasien ibu fungsi ginjalnya udah mulai turun, Pak, fungsi ginjalnya udah mulai turun, itu salah satu yang harus dilakukan adalah preservasi dari pembuluh darahnya.
di mana pembuluh darahnya itu terutama tangan kiri non-dominan. Kalau misalnya dia menulis dengan tangan kiri, ya berarti tangan kanannya. Kalau bisa tidak digunakan untuk fungsi, ambil darah dan seterusnya. Nah terus kalau misalnya pasien ini sudah tidak ideal dok, udah pembuluh darahnya udah kacau balau lah. Terus gimana kita lakukan afesannya? Yang bisa kita kerjakan, kalau kubitinya masih bisa, kita bisa melakukan superficialisasi dari basilika, di mana vena basilika yang di sisi bawah itu kita naikkan, karena biasanya basilikanya masih bagus. Atau kita harus mengambil pembuluh darah dari kaki, seperti pada operasi jantung. Cuma untuk pembuluh darah dari kaki kita tempel di atas seperti AV graft, mungkin hanya bertahan kurang lebih 1-2 tahun. Kalau di Amerika yang mereka sering kerjakan adalah mereka pakai graft. Jadi kita pakaikan pembuluh darah dari luar, kita pasang di situ. Cuma memang AV graft ini juga angka infeksinya cukup besar di Indonesia. Terutama karena kita daerah tropis ya. Karena daerah tropis sehingga insiden keringat dan kemudian hygiene-nya biasanya lebih jelek. Mungkin itu ya. Baik, pertanyaan kedua, dok, dari Garut nih dok, dari Rumah Sakit Garut, dari Pak Evan Pardian, bertanya, maaf dok, untuk efektivitas cuci darah, efektivitas pembuangan racun, tubuh atau menurunkan kadar UR atau CR, dari ketiga akses, mana yang paling efektif? Apakah Avesan, CDL, atau efektif yang femoral? Oh ya, ya. Harusnya ini ke Wizard atau ke spesialis penyakit dalam ya. Tapi saya coba lihat dari sisi vascular access-nya. Prinsipnya Avesan is the best. Prinsipnya. Kenapa? Karena Avesan itu yang pertama adalah natifnya tubuh. Natifnya tubuh, kemudian dia lebih pasien lebih nyaman karena tidak ada selang yang di leher, di anus segala macam. Pemeliharanya lebih mudah. Nah, kalau dibandingkan CDL, CDL itu biasanya sekarang lebih diarahkan untuk sesuatu yang pasien untuk HD pertama. Atau pasien ini tidak bisa di HD karena afesianya bermasalah. Kemudian pasien CDL itu risiko infeksinya terutama kalau dia lebih dari 3 bulan. Nah, kalau kita menurunkan kadar URCL, kalau pada situasi SITO, overload syndrome pasien HD pertama, kita nggak mungkin bikin Avesan. Jadi ya double lumen itu yang paling bagus. Harus kita pikirkan juga apa yang disebut dengan istilah resirkulasi. Resirkulasi itu pada prinsipnya adalah darah yang sudah dicuci, itu kesedot lagi ke mesin, sehingga darah kotornya tidak bisa masuk ke mesin. Hati-hati terutama pada pasien yang dia mengalami stenosis. Kalau dia ada Avesan, Avesannya stenosis, dia yang darah yang bersih itu kecuci lagi ke dalam mesin. Sehingga akhirnya URCL-nya nggak akan turun dengan maksimal. Kaliumnya masih tinggi. Atau pasien ini pasien CDL, tapi CDL-nya bermasalah. Karena itu, CDL tuh kalau bisa selalu dilihat evaluasi fotonya. Fotonya di mana? Apakah dia posisinya atau ujungnya ada di SVC-RA junction. Di mana harapannya kalau di SVC-RA junction, SVC-nya darah akan masuk ke dalam kateter untuk masuk dicuci, sementara tip yang ujungnya dia akan nyemprot ke bawah, sehingga dia setelah itu masuk ke katup trikuspid untuk muter ke seluruh tubuh, tidak ditarik lagi oleh yang di atas. Kemudian femoral ini enak, efektif, cuma hal yang harus kita waspadai adalah timbulnya pseudoaneurisma. Kurang lebih waktu saya masih residen awal-awal di Surabaya memang masih belum terlalu banyak melakukan pemasangan CDL elektif, sehingga biasanya kebanyakan adalah pasien yang CDL-nya SITO karena nggak bisa ditusuk, sehingga timbul pseudoaneurismanya tinggi. Tapi dengan berjalannya waktu selang 2-3 tahun ternyata CDL-nya itu. Femoral ini repotnya adalah resiko dari pseudoaneurisma yang pertama.
Yang kedua adalah hygiene pasien. Kalau pasiennya hygiene-nya bagus, oke, pipis bersih, orangnya bersihan, itu tidak ada masalah. Tapi sebisa mungkin definitif yang terbaik tetap dilakukan AV fistula atau AV graft. Karena bagaimanapun juga quality of life pasien itu tidak hanya cuma masalah cuci, tapi bagaimana dia beraktivitas, keluar rumah, jalan, dan seterusnya. Oke, mungkin itu Pak Andi. Ya. Dari Mbak Putri Ya. untuk akses akan tidak terjadi aneurismatik. Oh ya. Oke, akses supaya tidak terjadi aneurismatik ya. Yang paling simpel, kita mau pakai yang mana? Mungkin teman-teman di HD yang lebih familiar. Apakah pakai rope ladder ataukah pakai buttonhole? Kalau memang pakai buttonhole, usahakan memang jarumnya jarum buttonhole. Kalau saya lebih prefer rope ladder. Kenapa rope ladder? Karena dengan rope ladder, kalau kita bikin seperti tangga, ada jarak antara avisan, kemudian pengganti titik penusukan, itu diharapkan avisan yang timbul itu bisa maturasi atau endotelialisasinya itu sempurna. Karena itu sebenarnya diusahakan sebisa mungkin kita melakukan pemasangan akses itu sedistal mungkin. Kalau bisa di ujung, di distal, diusahakan tidak perlu naik ke atas. Karena atas ini berarti kita punya titik tusuk yang lebih pendek dibanding kalau di bawah. Mungkin itu. Oke, selanjutnya silakan Ya, Pak. selanjutnya barangkali ada yang bertanya langsung, kami persilakan ya, untuk present. Tapi ini ada lagi dok yang ditanya dari Ibu Diah ya. Silakan. Bu Diah katanya menanyakan, selamat siang, izin bertanya dokter, biasanya faktor apa saja yang menyebabkan gagalnya operasi avesan? Setelah operasi tidak ada desiran atau setelah operasi beberapa waktu kemudian desiran hilang. Bagaimana nih dok katanya? Ya, problem avesan di Indonesia itu salah satu yang menyebabkan kegagalan itu sebenarnya adalah antara arteri ataukah anastomosis ataukah vena. Mungkin saya slide share sedikit yang tadi ya. Ya, jadi avesan pada prinsipnya itu adalah komponennya adalah apakah ada problem di arterinya, ada problem di anastomosisnya, atau problem di venanya. Kalau seperti itu, avesan itu tidak selalu sekali operasi langsung jadi. Ada pasien yang memang sulit, terutama apabila yang pertama pasiennya itu perempuan. Biasanya pasien perempuan tuh venanya kecil, sehingga vena yang tidak ada kuat ini akan mempersulit timbulnya avesan. Yang kedua, apakah pasien ini ada diabetes sebelumnya, sehingga arterinya itu keras. Kalau pada pasien dengan arteri yang keras, kemungkinan besar desiran atau avesan yang timbul itu tidak akan bagus. Yang ketiga, mungkin ada technical problem di anastomosisnya. Kalau technical problem di anastomosis, ini kita harus melakukan balloning biasanya. Atau yang mungkin timbul adalah tensinya turun. Ini saya agak lupa tadi. Bisa jadi tensinya turun. Ada beberapa pasien yang AVC-nya dulu itu bagus, tapi begitu tensinya turun di bawah 100, AVC-nya hilang. Kenapa? Karena pembuluh darahnya untuk ke arah distal, ke tangan, untuk ujung jari, ini lebih diutamakan daripada AVC-nya, sehingga AVC-nya hilang. Karena itu kadang kita harus AVF surveillance, itu pentingnya di situ. Dok, kok ini kok setelah dievaluasi kok tiap hari kok bermasalah, mesinnya bunyi-bunyi, mungkin ada stenosis atau apa, itu yang kita harus cari. Nah, repotnya itu adalah kadang pembuatan avesan sebaiknya kalau misalnya avesannya bermasalah, kita kembalikan ke operatornya. Karena biasanya operatornya itu, oh ini memang arterinya sulit, oh ini memang operasinya sulit. Jadi dia biasanya sudah ingat clue-nya di mana. Memang sebisa mungkin seperti itu, sebisa mungkin. Karena setiap avesan
Ada juga yang orang yang dia memang lebih banyak bekerja dengan duduk, dalam artian tidak melakukan aktivitas fisik sehingga venanya itu kecil. Pada vena yang terlalu kecil, kita lakukan pemasangan avesan itu sebenarnya malah tidak jadi. Atau tipe venanya di mana dia adalah brachial dominan, basilik dominan, bukan sepalik dominan. Sementara yang kita sambung adalah vena sepalika. Mungkin itu mungkin. Silakan. Ya, baik. Apakah ada yang bertanya secara langsung? Kami persilahkan. Ya, kami ucapkan terima kasih pada RSUD Banyuasi, Purwakarta, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Kalisa Cirebon, dan Rumah Sakit Walet ya, Rumah Sakit mana lagi nih? Subang yang sudah berpartisipasi hari ini. Kami silakan buka pertanyaan lagi untuk pertanyaan langsung. Kami persilakan bila ada. Dokter Ari tadi mana ingin bertanya tadi, Dokter Ari silakan. Kami tunggu, barangkali ada yang mau bertanya langsung. Silakan, kami beri kesempatan untuk bertanya secara langsung. Barangkali ada yang ditanyakan. Belum ada? Mas Acong, barangkali dari Oka, ada yang mau disampaikan atau mau didiskusikan? Silakan Mas Acong. Dokter Ari kemana nih? Tadi udah mau bertanya, kemana nih Dokter Ari ini? Nah, Dokter Ari silahkan. Ini Pak Angkus Kusmana ya dari Rumah Sakit Majalengka ya. Ini rekan saya dok waktu dulu. Ya, silakan. Pak Angkus barangkali mau bertanya langsung silakan. Oh dia baru join dok. Oh baru join. Karena memang kita partisipasi hanya 100 dibatasin, dia baru dapat ikut gitu. Ya. Ya kami masih menunggu silakan kalau ada misalkan yang didiskusikan. Nah ini ada lagi dok dari Pak Junedi kembali, izin bertanya dok. Kami dapati pasien dengan bendungan distal avesan, di mana avesan cenderung meningkat pressure-nya sementara akses lain belum ada. Apakah bisa tetap digunakan untuk HT atau ada intervensi lain dok? Terima kasih, maka dok. Oke. Pressure yang mana ini ya? Pressure meningkat pressure-nya. Kalau misalnya kita dalam hal ini kita ragu, aduh ini enaknya di HD dipakai HD atau tidak. Sementara kalau memang pressure-nya tinggi, takutnya ada stenosis. Kalau ada stenosis berarti kemungkinan besar nanti resirkulasinya tinggi. Dalam hal ini saya lebih prefer mungkin kita sementara pasang CDL dulu temporer. Dalam artian setelah kita tahu bahwa pressure-nya tinggi ini kena apa, baru kita lanjutkan HD yang dengan visionnya. Cuma hal ini agak kontroversial ya, karena yang kita lihat itu sebenarnya adalah kualitas pasien HD-nya. Ada beberapa tempat ya udah pressure-nya tinggi di HD-HD aja juga ada. Cuma langkah lebih baiknya pressure tinggi ini kita cari dulu penyebabnya kenapa. Pasien HD itu rata-rata kan seminggu 2 kali. Nah dalam seminggu 2 kali, kalau misalnya 2 kali konsekutif kok tinggi terus, berarti kita lihat apakah ada bekas CDL atau tangannya bengkak atau bagaimana. Bisa jadi pressure yang tinggi itu juga karena timbul intimanya mulai tebal. Jadi belum stenosis, tapi mulai. Nah itu kadang harus kita lakukan tindakan.
Memang agak repotnya adalah pada AVSN itu karena proses natural tubuhnya akan neointimalisasi itu akan terjadi. Sebenarnya seperti itu. Boleh bertanya, Mungkin, Dok? oh silakan. Mas Andi izin bertanya boleh, Andi? Di screen. Boleh bertanya, Pak Andi? Oh ya boleh, silakan Pak Dedi. Silakan, terima kasih, silakan. Pak Silakan. Dokter. Iya. Silakan. Saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama, Dok, ya. Insya Allah. Karena materi ini ditunggu-tunggu oleh teman-teman baik dokter maupun perawat ya. Nah, Siap. yang ingin saya tanyakan adalah edukasi apa ya ketika pasca pemasangan Simino. AVSN. Ya, Oh iya. AVSN ya. Mm-mm. Karena mungkin pengalaman saya, keluarga saya itu kan nggak boleh pakai jam tangan, kemudian tensi itu jangan pakai tensi di sebelah situ, kemudian aktivitasnya. Jadi edukasinya kira-kira apa aja dok yang tepat untuk kasus-kasus seperti ini, Pak Rasim? Oh ya, oke. Jadi pada prinsipnya penyambungan AVSN atau pembuatan Simino itu adalah kita menyambung pembuluh darah dengan sutur material. Di mana sutur material itu membutuhkan waktu supaya timbul endotelialisasi. Sehingga bagaimana caranya kita merangsang endotelialisasi, tapi juga tidak menyebabkan jahitannya itu lepas. Karena kalau jahitannya lepas berarti darahnya akan keluar. Nah, yang bisa kita kerjakan adalah kita coba mengistirahatkan tangan kiri, tanda kutip ya. Mengistirahatkan dalam artian seperti apa? Kalau misalnya sekarang kita tensi, yang jelas ya tensi itu tidak boleh. Kemudian dipungsi di sisi kiri itu tidak boleh. Terus yang kemudian kalau jam tangan ini debatable karena tergantung dia dibuat di mana. Kalau di sisi bawah, di sisi sini mungkin diusahakan tidak. Tapi kalau di sisi atas ada yang masih memperbolehkan. Kemudian kenapa tensi tidak boleh di tangan kiri? Karena kalau kita tensi di tangan kiri, pembuluh darah arterinya akan dipompa, akan ditekan. Nah, ditakutkan ketika nanti tensinya dibuka, aliran ke AVSN-nya sudah hilang karena timbul thrombus formation. Itu yang pertama. Tensi udah terlalu tinggi, jadi ketika dibuka bisa timbul lepasnya dari sutur material. Karena kita tidak tahu benang yang dipakai itu dilakukan dianggap apa oleh tubuh. Kalau healing ya dia jadi AVSN yang bagus. Kalau tidak healing ya dia bisa jadi AVSN yang bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia dilakukan pemasangan AVSN tangan kiri, usahakan tangan tetap dilakukan aktivitas supaya apa? Aliran darah dari pembuluh darah arterinya itu lebih banyak, cukup banyak mengalir ke AVSN tanpa mengorbankan sisi distal. Dengan harapan AVSN-nya cepat matur, arterialisasinya cepat terbentuk sehingga aliran darahnya cepat bagus. Mungkin itu. Sama satu lagi yang agak repot itu adalah kalau AVSN-nya terlalu besar. Kalau AVSN-nya terlalu besar, yang timbul adalah jarinya kesemutan nanti biasanya. Jarinya kesemutan, pada saat cuci nyerinya hebat. Itu Pak Dedi, saya kembalikan lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari izin bertanya dok. Pasien HD sering melukan keras. Apakah ada kaitannya dengan salah satu tindakan di atas? Matur suwun sangat dok. Iya, sama-sama. Oke. Ini mungkin agak menyimpang sedikit, tapi coba saya jelaskan ya. Prinsip AVSN itu adalah alirannya dibuat shunt. Shunt itu adalah arteri kembali ke jantung tanpa melalui organ. Jadi tidak ada ekstraksi oksigen. Pada AVSN itu sometimes cukup besar alirannya ya, flow-nya cukup besar. Sehingga aliran ke distal dari tangan itu tidak terpenuhi. Jadi misalnya kayak kita darah itu kayak truk. Truk itu bawa muatan makanan dari Jakarta ke Cirebon. Cirebon ini tangan misalnya. Nah, ketika dia dibuatkan AVSN, itu dia ada jalan putar balik ke Jakarta tanpa lewat Cirebon. Nah, kalau jalannya itu terlalu besar alirannya, lebih banyak yang balik ke Jakarta daripada ke Cirebon. Itu akan menyebabkan tangannya bermasalah. Nah, ini mungkin kita nanti bahas lebih banyak di materi selanjutnya. Ini kita sebut dengan Still syndrome. Salah satu cara paling simpel untuk tahu pasien ini Still syndrome atau tidak, ketika
pasiennya tidak di HD segala macam. Kok sering kebas ya tangan saya? Coba AV-nya ditekan sampai agak kempes sedikit, ditekan aja, jangan terlalu banyak, ditekan. Kalau ternyata, loh kok tangan saya lebih enak ya setelah ini, nah kemungkinan ada Still syndrome. Cara yang lebih akurat adalah kita harus melakukan USG. Kita lihat flow-nya, kita akan bandingkan. Kalau flow-nya lebih banyak yang mengalir kembali lewat aphasia-nya daripada ke distal, nah itu kemungkinan besar ada Still syndrome. Kita harus melakukan intervensi. Bisa aphasia-nya dikecilkan, atau kita buat bypass dan seterusnya. Itu pembahasan mengenai Rudy dan drill treatment itu biasanya. Mungkin itu ya. Kalau tindakannya, ya kurang lebih seperti itu. Hati-hati pada pasien dengan Still syndrome yang cukup lanjut, bisa timbul iskemik daripada jaringan. Jadi tangannya tuh jadi pucat, biru, sampai dengan kehitaman. Itu sesuatu yang lebih susah untuk dilakukan tindakan, terutama untuk menyelamatkan linknya untuk tangannya. Mungkin itu. Ya, baik dok. Ini dari Dokter Ari langsung WA ke saya, katanya mau bertanya. Padahal dia nggak bisa ngechat di webinar ini. Dia izin bertanya ke Pak Leno, katanya pada pasien HD dengan akses CDL yang sering menggigil sampai dengan batasan apa akses tersebut masih bisa dipakai atau sudah perlu direpair katanya. Ya, ada pasien dengan CDL yang sudah menggigil, sebaiknya segera dilakukan penggantian atau harus segera dipastikan definitifnya kapan. Bisa aphasia itu kapan? Karena aphasia untuk bisa dipakai itu dia butuh waktu matur antara 5 sampai 6 minggu. Kalau memang pasien itu menggigil, kalau masih aphasia-nya udah jadi tapi belum bisa dipakai, mungkin kita hanya perlu mengganti. Tapi kalau misalnya pasien itu udah menggigil sekali, ya mungkin yang paling enak tuh sebenarnya untuk pasiennya adalah diganti, karena menggigilnya itu tidak nyaman. Lebih baik segera diganti. Dan dipastikan kapan dia bisa dapat aphasia. Karena aphasia itu masih tetap sebagai definitif terapinya. Kita tidak membahas masalah difficulties in aphasia. Karena difficulties in aphasia itu kadang surgeonnya juga dilema. Ini venanya kecil, saya harus segera aphasia. Nah itu lebih sulit lagi karena kita kadang harus mengambil pembuluh darah di tempat lain. Mungkin itu. Jadi untuk quality of life pasiennya, kalau dia menggigil tidak perbaikan dengan pemberian antipiretik dan sudah mulai ada peningkatan daripada leukosit, lebih baik segera diganti. Mungkin itu Dokter Ari, semoga bisa membantu. Ini ada WA lagi ke saya. Oh ini bukan ke dokter nih, nanya ke panitia. Kenapa nggak pakai premium? Katanya dibatasin cuma 100 partisipan peserta katanya. Oh ini memang baru pertama dok ya. Siap. Nanti selanjutnya kita ke premium ya. Buat Pangkus nanti kita upgrade lagi lah untuk acara kita selanjutnya. Iya. Barangkali itu Pangkus dari panitia. Ini dari ada lagi pertanyaan lagi dok dari Mas Taswin. Izin bertanya dok. Iya. Boleh tidak apa nih di atas stasiun ini pertanyaannya semakin membludak ya, kita batasi sampai berapa nih dok? Iya saya ikut aja lah, nggak terlalu. Bisa sampai maghrib dok kalau misalkan kita nggak dibatasi nih. Selesai acara langsung buka nanti dok. Oh iya. 10:30 saja. 10:30 dok ya, oke. Iya 10:30 saja. Baik, dari Mas Taswin ini selamat pagi dok, izin bertanya katanya bagaimana cara perawatan CDL agar tidak terjadi macet dan clotting pada selang CDL-nya dok. Mangga dok. Ya, terima kasih. Oke, kalau kita ngomong perawatan pada kateter double lumen, kita bagi dua sebenarnya. Apakah kateter itu kateter permanen, tunneling, atau kateter non permanen? Kalau dia adalah kateter yang non permanen, ingat batasnya itu 3 bulan. Yang pertama, macet pada kateter itu bisa karena clotting atau bisa karena flapping. Clotting itu kenapa timbul clotting? Timbul clotting karena ada di situ. Ada beberapa center yang memberikan heparin lock. Jadi heparin murni di ujung dari kateter itu biasanya ada 2 katupnya, ada 2 locknya. Locknya itu kita lihat yang biru biasanya 1,3
Yang merah biasanya 1,2, tergantung mereknya beda-beda. Bisa diberikan heparin murni sesuai dengan itu. Atau kalau memang dia macetnya bukan karena clotting, ditarik masih bisa, itu biasanya flapping dia. Nah, kalau flapping kita harus melakukan revisi. Kita harus lihat fotonya, ada posisi ujungnya itu di mana. Kadang yang repot adalah flapping dia tuh ketika pressernya tinggi, ujung dari kateter tuh nempel ke dinding pembuluh darah. Sehingga terutama yang biru biasanya. Sehingga dia tidak bisa masuk. Darahnya tidak bisa masuk karena dia ikut menyedot tidak hanya air tapi juga dindingnya pembuluh darah. Kalau memang timbul flapping seperti itu, kadang kita harus revisi di tempat baru, itu lebih bagus. Atau kita ganti dengan merek yang lain. Memang kateter jenis sekarang itu rata-rata lubangnya masih bulat ya. Ada beberapa kateter yang memang lubangnya itu agak berbeda, jadi seperti kerucut panjang. Mungkin bisa diakali dengan pemberian heparin lock. Tapi jangan lupa kalau diberikan heparin lock pada saat nanti selanjutnya harus diingat bahwa heparinnya juga harus ditarik dulu sampai habis. Karena takutnya nanti dia 2 kali dapat heparin. Yang direpot 2 kali dapat heparin berarti ada kemungkinan risiko perdarahan. Mungkin perdarahannya tidak pada saat hadir, tapi bisa jadi di rumah. Dan kayaknya di Gunung Jati juga belum ada protamin. Jadi mungkin kita harus pakai FFP. Nah itu lebih repot lagi. Nanti manifestasi perdarahan dan seterusnya. Mungkin itu. Ya, selanjutnya dok pertanyaannya. Ini dari Ibu Angela Titin Nardiningsih ya, AMK ya. Dia bertanya, izin bertanya dok, boleh tidak inlet outlet ya ditukar pada kasus pasien dengan CDL dikarenakan aliran kurang bagus atau ada masalah dok? Ya, pada prinsipnya yang kita lihat, kalau memang dia tidak bagus, yang dikhawatirkan dari pemindahan outlet dan inlet itu adalah resirkulasi. Jadi kalau misalnya yang sering adalah birunya yang macet, kalau gitu birunya kita ganti yang merah. Resirkulasi yang timbul ada atau enggak? Sebenarnya kalau tidak timbul resirkulasi, kemungkinan besar tidak apa-apa. Cuma kalau dia timbul resirkulasi, loh ini setelah diputer, kok bun SK-nya tetap tinggi, kaliumnya enggak turun. Nah itu resirkulasi, berarti harus di-repair. Bukan dengan memutar outlet sama inletnya aja. Karena tujuan kita adalah kualitas hidup pasiennya meningkat atau perbaikan. Jadi kalau memang timbul seperti itu, kita harus berpikir apa yang harus kita kerjakan, apakah kateternya ditarik sedikit atau jangan pernah mendorong masuk kateternya. Karena kalau didorong masuk, dia nanti menggigil. Biasanya seperti itu. Jadi mungkin kita tarik sedikit, kita jahit di luar. Kita lihat evaluasi foto, di mana tip kateternya. Nah, yang ketiga kita harus lihat sudah berapa lama kateternya dipasang. Ada juga dengan misalnya dia dipasang dulu, saya suka pasang di subclavia, itu kateternya diputer. Diputer itu awalnya kan birunya di bawah, merahnya di atas misalnya. Itu dilepas jahitannya terus kateternya diputer agak ditarik sedikit. Itu juga bisa. Cuma kadang yang repot adalah kalau tidak berpengalaman kadang malah kateternya ikut lepas. Mungkin itu aja. Baik. Pertanyaan saja dok, ini semakin banyak pertanyaannya ini. Ini dari Pak Dedi dok, boleh bertanya karena tentang varises dok. Apakah saat ini di Rumah Sakit Gunung Jati itu bisa dilakukan tindakan operasi? Bismillah pengajuan Pak Dedi, saya tidak bisa menjanjikan. Karena untuk sebenarnya setnya itu tidak terlalu rumit, cuma untuk pelayanan varises itu tergantung ada 2. Kalau untuk estetik, mungkin kita butuh alat yang lebih kecil. Tapi kalau hanya untuk menghilangkan keluhan general dari varises, basic set bisa dikerjakan. Ini nanti saya koordinasi dengan Dr. Tommy, Wadirianmet dan seterusnya. Karena ini barangnya belum ada itu untuk itu. Ya mungkin selanjutnya dok ya.